kami sampaikan terkait perkembangan penyidikan terhadap tersangka Ibu NM. Reskrim Polresta Serang Kota telah mengirimkan surat panggilan terhadap Ibu NM sebagai tersangka. Sekali lagi, sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu NM sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik sesuai pasal 45, pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis dengan pasal 311. Selebritas Nikita Mirzani resmi menjadi penghuni rutan kelas IIB Serang sejak tanggal 25 Oktober hingga tanggal 13 November tahun 2022. Usai kasusnya atas laporan Dito Mahendra masuk ke tahap 2, yakni pelimpahan tersangka dari Polresta Serkot ke Kejari Serang. Nikita Mirzani dibawa menggunakan mobil Avanza warna silver, sekitar pukul 19 WIB, didampingi polisi dan pegawai kejaksaan. Rumah di Kemang sama si Dito ini. Lalu gara-gara si Dito ini gebugin si security, dia diusir sama warga Kemang. Coba. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2. Menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan di Rutan Serang, ujar Kajari Serang, Freddy D. Simanjuntak, di kantornya, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Selebritas itu ditahan dengan berbagai pertimbangan, seperti memberi efek jera agar Nyai tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri serta menghilangkan batang bukti. Pertimbangan ditahan karena alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Dari Ibu Nikita bisa terdeliver kepada publik. Kami persilakan. Selamat malam teman-teman media. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Polres Banten, Serang Banten Kota, karena sudah menerima dan melayani saya dengan baik hari ini. Saya sebagai warga negara Indonesia juga, saya pengen tahu apa sih laporan yang ya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya, namanya pelapor Dito Mahendra, dan akhirnya saya pelanggar dan akhirnya saya tahu. Saya cuma mau bilang terima kasih aja untuk Polres Banten karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat baik sekali. Silakan minum. Pokoknya saya terima kasih banyak. Yang selanjutnya kalau masalah yang lain biar Bang Fahmi sebagai lawyer yang menjelaskan. Kemudian alasan subjektif pasal 21 ayat 1 KUHP, terangnya. Sempat terjadi perdebatan untuk penahanan Nikita Mirzani di rutan kelas IIB Serang. Bahkan Nyai yang dikenal ceriwis, sempat histeris dan berteriak kencang di dalam gedung Kejari Serang. Nikita juga menyeka air matanya berulang kali menggunakan tisu. Pengacara, polisi hingga pegawai kejaksaan berupaya menenangkannya. Ia tadi menolak. Kita persuasif, manusiawi juga. Ya, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi ketika di persidangan, kok ini orang kayak apa ya? Enggak kan sebelum dimulai sidang pun itu sudah saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi gitu kan. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan, gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan, legowo menerima gitu, apapun itu. Ternyata dia ada bantahan-bantahan yang bikin saya senewan di situ. Tadi juga dia ada membantah kalau Instagramnya itu ternyata dia dikunci. Tapi pas kami lihat itu memang benar itu nggak dikunci. Kan kalian tahu sendiri kasus itu saat itu. Kalian ramai juga kan memberitakan sampai foto anak saya banyak diberi. Bagaimanapun juga untuk ditahankan. Selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan. Penahanan sudah beralih ke kejaksaan. Jadi kita lakukan penahanan, jelasnya. Kini, jaksa akan mempersiapkan berkas persidangan Nikita Mirzani yang rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri PN Serang.
Dokumen itu harus diselesaikan jaksa dalam waktu 20 hari. Selanjutnya kita persiapkan surat dakwaan dalam 20 hari. Kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang, ujarnya. Dari Hotman kepada kejaksaan, pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Kasus Nikita Mirzani juga menjadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Melalui Instagram terverifikasi miliknya, yang sudah terhapus, Hotman menanyakan pasal yang menjerat Nikita Mirzani. Ada pertanyaan dari Hotman kepada kejaksaan. Pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal lain selain pasal 27 ayat 3 UU ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 UU ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHP kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, paparnya. Mengenai penangguhan penahanan yang diajukan Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid membeberkan bahwa ada 2 orang yang sudah menjadi penjaminnya. Persoalan saya yang menjamin itu yang terbaik. Yang jelas saya dan ada 1 orang lagi yang tak perlu saya sebutkan namanya menjadi penjamin. Itu bukti bahwa Nikita bukan kriminal. Bukan orang yang gaib, ngilang. Tidak, manusianya ada jelas. Kalau nyarinya jelas di tempat ia syuting. Enggak usah jauh-jauh, bebernya.